Halo, Sar. Ya. Gara-gara stres ringan koneksinya ini. Oke, Om Ari, silakan masuk Om Ari. Oh, Oke deh. ya. Udah ya? Udah oke kan? Iya, udah nih. Oke ya, udah ya. Lancar, Oke, suara lancar. lancar, lancar. Oke, udah sip. Oke, gimana teman-teman? Yang mantengin, sip ya? Iya, ini kayaknya aman misalnya. Oke, kita mulai aja ini karena sudah berjalan berapa menit dari jam 8. Nah, ini saya sebelum berpanjang-panjang nih ceritanya, mau nanya nih, kenapa kok dipanggil Manol tuh? Kenapa? Namanya Ari Sagianto. Kenapa kok jadi Manol? Bisa cerita nggak sebelumnya? Itu panggilan waktu kelas 2 SMA ya. Itu sebenarnya artinya tuh gue sebel banget. Manol tuh artinya kuli, tau nggak? Itu biasalah. Kelas 2 SMA tuh teman-teman tuh kacau memang. Gitu. Kadang-kadang dipanggil aja. Gue dipanggil kuli karena badan gue pendek keker gitu. Gitu, iya, aduh, gue sebel banget dipanggil begitu. Oke, tapi Oke. Oh jadi gitu. Aku juga penasaran loh. Manolnya dari mana ya? Gitu loh. bahasa Jawa, itu bahasa Jawa. Oh ya? Artinya Gue orang Jogja. iya. Oh gitu. Siapa Gue yang pertama kali ngasih nama Manol itu? ada tuh yang namanya Wiwit tuh nih, orangnya kayaknya hadir nih Wiwit nih gara-gara lo nih gue Oh, Widya Ilyas. Ya, Widya Ilyas ya. aduh. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Itu kan buat ini aja, buat identitas buat ini aja, buat keunikan aja gitu. Iya, nama panggung. Oh, bukannya nama panggung Combro. Bisa aja. Oke, kita nggak usah nunggu waktu berlama-lama. Kita ingin menjelaskan nih tentang bisnis langit nih. Kayaknya keren banget ya. Kita kan selama ini tahunya tuh Ari ini orangnya ngocol nih. Waduh, kocak banget gitu ya. Lucu lah pokoknya. Tiba-tiba ini kayaknya mau bahas yang serius nih tentang bisnis langit. Kaget semua kan, hah? Temanya bisnis langit. Waduh, dibalik humorisnya, dibalik kocaknya nih ternyata ada sesuatu yang perlu diseriusin nih ceritanya untuk dibahas di IG Live. Oke, kita persilahkan aja nih ngobrol-ngobrol santai aja sama Om Ari. Ayo, silakan Om Manol. Oke, jadi gini Sar, awalnya kita sama-sama tahu nih kondisi pandemi ya, Sar ya. Kebetulan gue sama teman-teman di SMP ya, grup alumni SMP, itu kita ada situasi ya, ada teman-teman yang profesinya non formal ya, non formal seperti driver ya, serabutan ya. Oke. Gue pikir sebenarnya sih ini bukan program gue pribadi ya, ada teman-teman juga yang berdiri di balik ini semua, dan kebetulan karena sedikit banyak konteks live ini memang ada kaitannya sama teman-teman di SMA 8. Kebetulan teman-teman SMA 8 juga ada cukup banyak juga yang berdiri di belakang sini gitu loh. Jadi alumni SMP 3 angkatan 90 ini tapi tidak diflorkan ke break ya. Ini hanya ke 1-2 orang. Itu salah satunya teman kita juga Desmayani, dia disampaikan intinya adalah kira kalau gue kasih hibah ya buat teman-teman untuk usaha atau pinjaman dan sebagainya, kira-kira gimana ya. Nah, oke. Katakanlah Desma nampung informasi itu ya, nampung, lalu kebetulan Desma rumahnya tetanggaan sama gue nih, seberang-seberangan gitu ya. Gue bilang, oh oke Des, keren banget tuh, udah kita tampung aja deh. Oke. Itu di satu sisi ya, di sisi yang lain kita juga ngelihat ya, ada teman-teman begini deh, sederhananya orang yang punya pekerjaan settle aja, yang udah established aja, itu banyak masalah ya di kondisi pandemi begini ya. Apakah dia itu wirausaha, dia bekerja ya, dia aja udah banyak masalah. Apalagi teman-teman yang
notabene profesinya non formal ya, non formal. Kadang-kadang pola hidupnya adalah udahlah besok gue makan urusan besok, yang penting sekarang gue bisa makan, kasarnya begitu ya. Ini maaf, gue tidak mengemphasize atau menggiring simpati kepada teman-teman yang istilahnya bukan tidak punya penghasilan tetap, tidak, tapi nggak bisa dipungkirin ya, kadang-kadang kita di grup itu ya, di satu grup WA tuh ada yang share makanan, share dia lagi wisata, tapi di sisi lain ada teman-teman yang mungkin boro-boro, istilahnya begitu ya, kurang lebih begitu. Oke, balik lagi. Akhirnya setelah di satu sisi tadi ada teman-teman yang menawarkan, kalau Desma, gue pinjam Desma nyebutnya dana abadi langit, atau akhirnya tercetus program yang namanya Jumat Berkah Langit 390. Oke. Jumat Berkah Langit 390 itu adalah sebuah upaya sinergi ya. Mengkombinasi juga keberadaan dana tadi, tapi kita tidak terlalu terpaku sama keberadaan dana tadi. Sinergi, sederhananya begini deh. Kita ngelihat nih, kita dalam satu grup pasti tahu dong lama-lama ya, ada teman kita yang punya usaha dan dia memproduksi sesuatu, katakanlah gampangnya itu kuliner deh ya, gampangnya kuliner. Oh, si Ani suka bikin ayam, nih si B ini suka bikin cake, dia suka bikin roti. Oke, ada katakanlah salah satunya gue ya terpikir, wah ini sebenarnya kalau kita bicara makanan ya, kondisi meskipun pandemi atau kondisi sulit ya, orang toh harus tetap makan ya. Di atas kertas yang namanya produk makanan tuh harusnya tetap ketemu jodohnya, ketemu konsumennya ya. Oke, kita berpikir di satu sisi ada produsen, tapi di sisi lain sebenarnya ada teman-teman juga yang punya modal lain, yaitu network misalnya. Dia punya waktu, dia punya network, dia punya teman-teman dan sebagainya ya. Oh, gimana ya kalau kita coba combine ya, kita coba sinergikan ya. Akhirnya kebetulan gue di kantor juga pola kerjanya adalah kantor gue distributor dan supplier begitu ya. Jadi gue mengadopsi apa yang ada di kantor gue, bahwa seorang produsen itu dia bisa tambah besar ya. Dia bisa tambah besar kalau dia fokus, dia hanya, katakanlah begini, tidak harus ya, sebuah usaha kalau dia fokus hanya di bidang produksi saja, lalu penjualan dia menggandeng pihak lain, katakanlah reseller, dealer dan sebagainya, atau agen ya. Istilahnya itu malah bisa terjadi sinergi yang begini, si produsen tambah fokus di produksi, dia memperbaiki produksinya, dia menambah varian-varian produk, dia mempelajari tren publik, dia tren-tren pasar segala macam. Sebaliknya di sisi lain dia tidak harus pusing-pusing berhadapan dengan konsumen, bagaimana menguasai pasar, bagaimana memahami pasar tradisional dan sebagainya. Nah, oke. Konsep ini gue adopsi gitu loh, kita dalam skala kecil bisa loh. Jadi teman-teman yang bilang sama teman-teman, lo bisa nggak print harga konsepnya double harga? Kalau lo jual ke konsumen misalnya 20.000, bisa nggak lo gandeng teman-teman kita biar bisa ikut jualan, tapi harga lo ke teman-teman misalnya 17.000 atau 16.000, jadi dia ada sisi keuntungan. Lalu keuntungannya apa buat si produsen? Ya udah, lo fokus aja produksi, lo tingkatin volume produksi lo jaga kualitasnya. Nanti urusan konsumen dan insya Allah usaha lo akan tambah besar, karena sekarang kaki tangan lo tambah banyak. Ada istilahnya evangelis, kita bukan evangelis ya, artinya ada orang-orang yang memperjuangkan produk lo, istilahnya begitu. Jadi mereka lah biar yang berhadapan dengan konsumen, dengan sub reseller dan sebagainya. Nah, ya gue pikir itu sebuah kombinasi yang pas ya. Jadi ada teman-teman bisa nyambi gitu loh, bisa nyambi. Oh, misalnya begini loh, gue misalnya profesi gue misalnya driver ojol misalnya gitu ya. Istri gue hari-hari nggak ada kesibukan khusus gitu loh. Nah, kan bisa istri gue ngejalanin gitu loh. Nah, ya kan gitu kan. Nah, terus fungsinya katakanlah teman-teman di yang mengkoordinasi kegiatan ini adalah dia menjembatani bridging, dia menjembatani kebutuhan produsen, kebutuhan si reseller, kita bantu siapin materi-materi promonya, kan nanti manfaatin dia boleh dapat kutipan lagi nanti dari produk-produk yang dijual. Artinya ini juga
ngimbas ya, ngimbas bisa juga ke teman-teman lain yang masih terkait dengan sektor ini istilahnya begitu ya. Terus yang ketiga, contohnya lagi misalnya begini, jualan online itu membutuhkan konten. Salah satu konten itu adalah foto atau video. Tapi kan nggak mungkin suatu saat ada anaknya teman kita, dia punya keahlian fotografi atau video editing ya, video maker ya, ya dalam level yang sederhana lah misalnya gitu. Itu bisa nanti dimanfaatin. Akhirnya kita bisa pakai jasa dia dengan biaya khusus, dengan harga khusus misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dari sebuah produk yang relatif sederhana itu nanti beberapa sektor lain itu akan terkait dan akan tertarik istilahnya gitu, akan terlibat. Akhirnya perputaran uang itu relatif nggak kemana-mana. Kira-kira begitu sementara begitu, Sar. Oke, Sar. Waduh, ya. Saya tanya dulu sama teman-teman ya. Teman-teman gimana di sana? Clear suaranya dan gambarnya? Teman-teman bisa ngasih ini nggak? Kalau saya di sini, nih teman-teman, masya Allah banyak banget sih. Keren. Oh, ada Eko. Terima kasih Eko. Tolong dong dikasih ini ya, apa namanya, masukan nih, kira-kira gambarnya sama suaranya clear nggak? Oh, clear, kata Mas Jarod. Iya. Oh, jelas. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Soalnya di sini nih agak-agak rendet nih, mungkin ini efek-efek Gunung Merapi. Clear dong. Oke, alhamdulillah. Keren teman-teman di Jakarta ini. Oke nih teman-teman, ya selama kita ngobrol dengan Ari Manol, ada bagusnya juga kalau teman-teman ingin bertanya bisa langsung ke kolom question yang ada tanda tanyanya, jangan di kolom komen ya. Kolom komen kita untuk ini aja, berbalas pantun. Biasanya teman-teman tuh seneng banget di komen itu berbalas pantun dia. Oke lah. Oke teman-teman yang ingin bertanya silakan nanti dijawab oleh Mas Ari. Ini sementara sudah ada masuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui WhatsApp. Akan saya bacakan ya. Siap nih jawabnya, kayak ujian skripsi pendadaran. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Manol. Apakah bisnis langit itu secara strategi, teknik marketing dan closingannya sama dengan bisnis bumi? Maksudnya bisnis yang biasa. Gimana nih? Oh iya, Oke, sekarang gue mau mengemphasize masalah istilah langit ya. Mungkin ini multi persepsi. Gue persepsikan, jadi gini, sebenarnya istilah nama langit ini adalah usulan dari teman kita, Desma. Yang kurang lebih istilahnya begini. Ini sebuah upaya ya, ada semangat silaturahmi dalamnya ya. Tapi dalam konteks kita berbagi peluang mencari keuntungan, intinya begitu ya. Nah, kenapa harus langit? Kita harus ada spirit, kalau gue menyebut ya, satu adalah spirit kepedulian dulu, itu dulu. Nah, kepedulian ini kan tidak bisa diukur ya, tidak bisa dinominalkan ya. Kepedulian itu sesuatu yang natural, sesuatu yang murni ya, jadi tidak bisa dipaksakan ya. Oke. Ada kepedulian. Yang kedua, itu ada keikhlasan. Artinya begini, siapapun yang terlibat untuk mendorong program ini, memang kok Ari nyanyi dong, katanya ada yang ngomong. Wah, ke distract dia. Oke. Ya, lanjut. Nah, yang kedua itu lanjut. Ada tadi pertama ada kepedulian, yang kedua ada keikhlasan ya, Artinya, katakanlah begini, teman-teman yang punya, ya gampangnya gini deh, ada yang punya budget ya, dia menghibahkan ya untuk mendorong usaha ini. Oke, itu namanya ikhlas ya. Ada teman-teman yang punya energi untuk membantu.
Oke, itu kita bisa sebut itu ikhlas. Dia memberikan. Ada yang punya pengetahuan, ada yang punya network, dia memberikan. Ada yang punya informasi-informasi. Guys, ini shop ini ada ini loh, teman-teman, ini ada info untuk mengurus sertifikasi halal misalnya gitu, atau ada info pelatihan, atau ada info dan sebagainya. Nah, oke, itu adalah yang kedua. Jadi adanya keikhlasan. Yang ketiga, karena konteksnya bisnis, otomatis ada profesional, ada etika-etika yang harus kita sepakati ya. Bicara bisnis itu bicara uang, bicara nilai, semua diukur pakai angka ya. Artinya ada untung rugi. Nah, tinggal polanya yang lebih lunak. Nah, bisa itu ada kadang-kadang ada pinjaman itu lunak. Tapi ya profesional. Lo ini ada pinjaman nih. Nah, teman misalnya, gue butuh dong buat bangun usaha, gue mau bikin warung gitu ya, gue butuh sekian rupiah ya gitu ya. Oke, ini ada nih kebetulan nih kita dikas nih. Lo nggak usah pakai jaminan, lo nggak usah pakai bunga, pengembalian lunak sesuai kemampuan lo, tapi lo harus tanda tangan, lo harus hitam di atas putih. Nah artinya begitu ya. Dan nanti ada proses di mana diingetin menjelang jatuh tempo atau termin, ya lo harus tertib, istilahnya begitu ya. Oke. Ya karena begitu. Nah jadi 3 aspek tadi, peduli, ikhlas dan profesional. Itu kita coba mix ya, dan pada akhirnya begini ya, kita semua teman-teman cuma bisa berharap dari langitlah yang menjawab, istilahnya begitu ya, langitlah yang memelihara, langitlah yang menjawab nanti mau gimana ini semua, istilahnya begitu gitu. Artinya pada titik hakikatnya pada ujungnya ya semua akan kembali ada yang maha menentukan, istilahnya begitu. Kita berusaha dalam koridor yang tidak arogan, tidak pongah. Wah, mentang-mentang gue mampu, mentang-mentang gue punya aset, modal gini-gini, enggak juga gitu. Dan satu lagi Sar, ini yang penting, dan ini gue baru pelajari dalam kondisi saat ini gue jalanin ya. Kalau ada situasi di mana yang the have membantu teman-teman yang kurang have lah gitu ya, atau apa gitu ya, itu jangan terkondisi sehingga seakan-akan terjadi gap, sehingga yang posisi tangan di bawah yang terima itu merasa dia di nomor 2-kan gitu loh, tapi dia nggak jatuh, istilahnya begitu ya. Itu harus dijaga. Jadi benar-benar bisa kita ngasih pakai tangan kanan, tangan kirinya nggak deh, kasarnya begitu ya, atau gimana lah apa istilahnya ya gitu ya, atau kita bersembunyi tempat yang terang. Sar, itu ada beberapa produk nih. jadi iya, gini, boleh sekarang, silakan. Oke, ya. Jadi gini, gue iya, kasih biar pada kenal juga. Oke, silakan. Tapi logo nih, ini logo ya istilahnya produknya teman-teman nih ya, produk teman-teman nih, ada asinan Betawi, ada yang jual pizza, ada combro, cookie, macam-macam ya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi produk teman-teman nih sebenarnya sih nggak terbatas di kuliner ya, tapi memang karena kondisi pandemi ya kalau mau diikutin, ada teman-teman yang punya mebel, ada teman-teman yang punya art craft ya, untuk disellerkan gitu ya. Tapi tahulah demand pasar lagi tidak memungkinkan ke arah sana, jadi yang kita pasti pengen di kuliner aja. Di kuliner kita tuh ada line up kita tuh combro ya, namanya combro sedunia. Iya. Produknya udah digoreng. Wah, ini dia combro yang selalu diributkan, yang buat heboh di grup ini. Oke, combro ini juga terus terang sebelum ini karya salah satu teman kita dan kita push sebagai mercusuar. Ini juga penting. Harus ada satu produk sebagai mercusuar ya, sebagai lokomotif di mana produk ini benar-benar dikonsumsikan dengan produksi murah, harga kompetitif ya, rasa sedapat mungkin memenuhi pasar. Tuh Haryo main kirim aja tuh. Kirim kata Haryo. Om Haryo, hostnya dulu yang harus dikirimin. Oke nih ya tuh ya, gue buka tuh ya. Wow. Wow. Ayo para fans combro. Oke,
mantap. Udah hujan-hujan. Aduh, seru-seru. Oke, ya. Nanti gue ceritain rasanya ya. Nanti gue ceritain rasanya. Oke. Itu bagian tersadis itu, menceritakan rasa. Sadis. Ada juga produk teman-teman gue yang lain. Ini gue nggak tahu cukup jelasnya ya. Ini aneka pasta. Ini spaghetti brulee. Ini kebetulan sebenarnya produk kami banyak, cuma yang ada di meja gue nggak banyak ya. Ngomong-ngomong Sar, enak loh Sar jadi koordinator urusan beginian Sar. Yep. Tiap hari di rumah gue isinya tester. sejahtera udah. Jadi, mau dong jadi koordinator juga. Gue bilang sama teman-teman ya. Ini contohnya ya, combro sedunia dalam kondisi frozen ya, frozen. Oke. Oke. Jadi gue bilang sama teman, gue punya tanggung jawab untuk menseleksi produk ya, produk. Mendingan produk itu kita siksa dulu, kita siksa bareng ya, kita abisin dulu gitu ya. Ketimbang nanti dilepas di marketnya banyak masalah, responnya juga dikejar, jadi akhirnya nggak harmonis ya, nggak keren gitu ya, nggak asik gitu ya. Terus yang kedua, gue mendorong teman-teman untuk lebih profesional dalam visualisasi. Karena gue bilang sama teman-teman, kalau kita khususnya online, itu buat online, karena nomor satu yang dilihat adalah foto dulu. Jadi kita jual foto dulu sebenarnya, gitu. Entah itu foto, entah itu video ya. Jadi tahulah di Jepang tuh bahkan menampilkan makanan saja tuh ada seninya istilahnya begitu ya. Ya kita nggak usah lah sejauh itu ya, tapi minimal pakai jangan foto di atas lantai, pakai cahaya seadanya ya. Gue tuh pengen produk kami itu masuk ke premium market gitu loh, Sar. Gue tuh punya proyeksi produk ini ada di meja direksi, di meja rapat ya. Artinya ya kita udah umur hari gini masa masih main pinggir jalan aja gitu ya, kasarnya begitu ya. Katakanlah 1-2 orang produsen udah berpengalaman bertahun-tahun produksi makanan, masa orientasinya mid low terus gitu loh. Kita mesti punya pencapaian dong, misalnya kan begitu ya, mesti punya signature produk lah intinya gitu ya, gitu. Kira-kira begitu gitu loh. Oke, Sar, gitu lah kira-kira Sar. Gue ngomong terus. Oke. Nggak apa-apa, justru itu yang ditunggu sama contoh-contohnya. Apa tuh? Ini salah satu produk dari teman kita di SMA 8 juga. Ini Fadil ini banyak produknya ya. Dia ada rendang, ada makanan-makanan berat ya. Nah, salah satunya tarik ya, yang nyangkut dikirim ke rumah gue nih teh tarik ini ya. Oke. Terus nanti kapan ya gue bisa share ya. Gue sebenarnya nggak bermaksud promo sih ya. Gue pengen sebenarnya berbagi informasi mengenai produk-produk. Gue bahkan pribadi mendorong teman-teman gue tidak mencari konsumen gitu loh. Gue pribadi mendorong teman-teman mencari anak buah lagi. Karena istilahnya gini, kalau kita nyari konsumen itu butuh waktu, butuh energi, butuh keseriusan ya. Tapi kalau kita mencari ada anak buah di bawah kita, biar mereka yang bekerja, kita kurangi keuntungan aja. Udah, biar mereka yang bekerja. Dan gue tekankan juga sama teman-teman, untuk era sekarang ya, masa sekarang di mana digital trading ya, e-commerce itu gila-gilaan ya, harga besar. Gue tahu persis orang-orang tuh sekarang hari gini tuh udah nggak banyak ngambil untung. Untung gede-gede, untung tebal tuh hari gini udah nggak bisa. Terutama untuk produk-produk yang dipasang di etalase, di Shopee, di Tokped, di GoFood ya. Itu semua udah bersaing ketat. Harga terjun bebas semuanya gitu. Nah, gue juga kadang-kadang kita sharing soal ini ya, sharing kita bagaimana strategi kita berkompetisi di etalase handphone ya, istilahnya begitu ya. Jadi ya di sini masalah teman-teman itu mau menjalankan atau tidak sih itu urusan itu sih gue nggak ambil pusing ya. Karena gue juga tahu teman-teman kita ya, mungkin backgroundnya dulunya jadi kontraktor, kerja di bank, kerja di asuransi, di rumah sakit, tahu-tahu sekarang jualan risol, jualan combro gitu ya. Gue juga tahu banget itu juga sesuatu yang banting setir ya gitu ya. Dan income juga kita juga nggak usah muluk-muluk macam-macam gitu, nggak, kecuali memang yang pengen benar-benar serius. Yang memang serius ya pasti dapat hasil lah gitu loh, dia begitu gitu. Combronya coba digigit, rasanya gimana?
Iya dong diungkapin. Di sini mumpung ya sekalian promosi nggak apa-apa. Itu sah-sah aja. Digigit terus diungkapin gitu loh. Jadi para fans Combro itu biar pada jatuh Oke, bangun. ya. Ini combro udah digoreng setengah jam yang lalu ya. Ini empuknya, Oke. empuknya oh ya, kayak pipinya Luna Maya gitu empuknya. Ya, sekarang ini gue buka ya. Wow tuh ya. Isi combronya montok banget ya kulitnya. Agak ke atas, agak ke atas, Ya. agak ke atas. Iya. Oke, oke nih. Jadi combro itu Mati. teksturnya adalah Hmm, Mari kita saksikan bersama bagaimana Mano memakan dagangannya sendiri. Emosi. Lis, ayo Lis. Kulitnya aja Lis. Hajar, hajar. Emosi. tarik kata. Aduh. Tuh ada permintaan dari Deba buat gemblong juga dong, buat gemblong. Oh ya ya. Noted noted ya nanti. Oh emosi siapa tuh emosi Lilis emosi. Lilis. Oke, amin. Ini ya balik lagi ya. Kita menikmati semua proses. Ya, oke. Meskipun itu sebuah proses yang sebenarnya secara bisnis itu adalah sebuah hambatan. Jadi periode pertama kita melaunching Combro, terus terang aja si pembuat Combro langsung tepar. Setelah sekian lama 2-3 tahun dia tidak produksi Combro, tahu-tahu dia dipesanin 1000 piece langsung. Ya. Pemesanan nih, ini dia di satu kelas di SMP Ya. 8 ya, SMA 8. Langsung 1000 piece. 2 hari ngerjain babak belur udah. Oke, nah dari situ akhirnya gue sedikit mundur dulu. Gue bilang, waduh, gue nggak bisa nih. Gue teman-teman gue gila semua nih. Maksudnya teman-teman di SMA 8 gitu ya misalnya gitu ya. Wah, gue kalau sekali gue buka keran, gue diserbu orang katanya gitu. Ini bukan kepedean ya. Tapi maksud gue tuh lebih baik prepare ya. Tapi kalau produksinya masih kayak begini, waduh, gue nggak berani ya. Gue bilang, gue nggak berani ya buka keran kayak gini ya. Udah deh, lo ini dulu deh. Lo kondisikan dulu deh kemampuan produksi lo ya. Jangan sampai keteteran begini. Nanti gue dikomplain nih gitu. Misalnya begitu ya, oke ya. Ya. Oke, makanya ke teman-teman di SMA yang suka jadi kolam renang itu, gue hold dulu gitu, gue hold dulu. SMA gue tuh. SMA-nya bisa jadi kolam ya ada. Gue nggak tahu sekarang masih apa enggak. Aduh, gawat deh ah. Oke, balik lagi. Belum nih, gue mendingan agak lambat. Gak apa-apa deh, gue dihujat, hater gue pada banyak nih. Wah, ini Combro, PHP gini. Ah udah, jain aja deh gue. Udah, pokoknya gue sampai siap dulu, nanti baru gue ini. Nah ini buat temen gue nih, kalau yang produsen juga barangkali ada yang nongol nih, ikut join nih. Aduh, nih jangan malu-maluin gue gitu loh ya. Ini teman-teman gue nih yang putih abu-abu nih, luar biasa nih. Ini captive market ini luar biasa. Iya, ini suka jajan soalnya. Iya, waduh. Ada loh teman kita anak SMA 8, coba gue nggak boleh sebut nama ya. Dia seller gue. Dia tuh selama tiap minggu tuh gila-gilaan loh ininya. Dia mama dan baru di usia sekarang menemukan bakatnya. Ternyata dia merasa punya bakat terpendam, yaitu teman-teman yang bos-bos itu untuk belanja, dan bos-bos itu teman-teman kita juga sebenarnya gitu. Lingkarannya itu aja ya. Bentar. Mungkin pendekatannya ya. Bro, lu traktir dong anak buah lo katanya gitu gini. Buat kerabat-kerabat lu, buat relasi lu. Langsung tuh kebakar tuh digituin sama si teman kita satu ini nih gitu. Langsung belanjanya 50 box. Waduh, pintar gue. Gue dorong terus. Oke. Nggak, tapi begini kok. Gue pikir ya apa ya, itu sebuah proses natural ya. Gue pikir gue juga akan memang produk juga. Gue juga nggak, kalau produk itu nggak pantas ya, mohon maaf, misalnya belum gue pribadi atau beberapa teman-teman yang juga ragu itu nggak
nggak kita launching kok, nggak kita launching. Ya kita launching tuh benar-benar yang memang udah pantas. Gitu. Ya. Oke. Itu untuk produk favorit kayak Combro gitu, berapa orang produsennya? Oh ya, jadi Maksudnya di satu tempat atau ada beberapa? Jadi gini, background teman gue yang produksi Combro itu sebelumnya dia jualan lapak ya, di lapak ya, itu di stasiun ya, dan ada 3 stasiun ya. Itu kira-kira 3-5 tahun yang lalu lah, gue lupa persisnya ya. Nah, oke, penjualan secara tradisional itu tidak dia ngejar target, satu hari 200 piece laku udah cukup ya, ya. 2 jam habis ya udah cukup, tutup ya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang gue bilang, gue kadang-kadang gue bakar teman-teman nih, kita udah umur hari gini, mau dong kita bangsa 5 tahun lagi kita udah pensiun tapi kita punya mesin duit ya. Gue pendekatan gitu. Tuh PO Combro NGK tuh si Meta nih. Oke. NGK tuh nasi goreng kambing ya? Oh, Debal sukses terus. Ya makasih Debal, makasih. Oke. Nah, balik lagi. Mau dong. Gue juga gini loh. Kita juga ngejalan sesuatu kan harus punya target ya, Sar ya. Gak bisa dong, jalan-jalan aja. Gak bisa. Buat gue, kita mau jalan mana nih? Kalau tujuan kita ke Bandung, oke, kita ke Bandung. Jangan kemana-mana. Tinggal kita tentuin, kita ke Bandung mau jalan kampung, jalan tol, atau apa. Berapa lama durasinya, kira-kira kendalanya apa, targetnya jelas ke sana. Kalau di bisnis ini misalnya gue bilang begini, kita mau dong 5 tahun lagi kita pensiun tapi ke mesin uang gitu. Syukur-syukur jadi legacy artinya kita meninggalkan sesuatu ke anak-anak kita yang bisa nerusin, atau ada saudara kita yang bisa nerusin sebuah karya, sebuah hasil, sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan gitu loh, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Kenapa tidak gitu loh. Memang umur kita udah nggak muda-muda banget, justru karena kita udah nggak muda dan kita nggak punya legacy, buruan sekarang, ayo bergerak gitu loh, intinya begitu gitu. Nah sekarang kita tentuin, kalau kita buruan bergerak gimana caranya, tanpa harus banyak keluar modal gitu loh. Oke, kita bedah bareng, ini biasalah brainstorming, cakar-cakaran, tampol-tampolan, tapi kita happy gitu. Oke, gitu. Oke. Terus ini yang buat aku penasaran juga itu UMKM Ceria ini sebenarnya produk-produk teman-teman itu sudah ada sebelumnya, sebelum terbentuknya UMKM Ceria, atau UMKM Ceria yang mewadahi dan menyemangati teman-teman, misalnya ayo buat ini gitu. Gimana? Oh ya, begini, mostly udah ada sebelumnya. 90% tuh sudah ada sebelumnya. Bahkan gue juga ya bukan mensyaratkan lah ya, tapi gue menghimbau ke teman-teman yang mau join, itu kalian sudah punya track record minimum 2 tahun berusaha, punya usaha ini, punya produk ini. Jadi nggak lagi kalian. Jadi nggak baru ya, bukan baru ya. Coba salah, itu nggak oke. Kita udah umur hari gini masih aja trial error gitu ya, nggak bisa. Kalau emang mau trial error silakan. Beresin dulu urusan lo. Nanti kalau udah siap baru kita launching bareng-bareng gitu. Gitu. Ini kita teruskan. Pertanyaan masih banyak. Tenang aja, Mano. Lo di sini sampai subuh sama gue. Ya, Combro, 1 box tadi gorengin. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Tony Suryantono. Tenang, kalau mau join bagaimana? Linknya kemana Kak Om Ari? Kalau mau join kemana? Oke, saya ulang ya. Dari Tony Suryantono, kalau mau join, bagaimana? Linknya kemana Kak Om Ari? Kalau mau join. Oh, iya. Oke. Sementara kita belum punya landing page ya. Landing page itu semacam kayak website atau gallery atau outlet virtual ya, yang bisa di situ kita pajang. Sementara sih bisa ke gue juga bisa, DM aja ke gue bisa ya, itu aja. Dan gue ke teman-teman yang dikenal ya, kayak ini, kan gue juga nanti pelan-pelan akan memperluas kepada market umum ya, di luar teman-teman ya, Kalau untuk teman-teman notabene katakanlah SMP atau SMA, itu juga nanti pasti kita kasih keringanan sebagai mitra kerja ya. Jadi contoh misalnya begini, kita nggak berlakukan, misalnya gini,
Sari di reseller salah satu produk dari kami nih, misalnya nih ya, dari gue gitu ya. Sari, satu, kita arahkan, udah Sar, lo dropship aja Sar. Dropship, lo tanpa syarat. Kalau syarat itu artinya, lo kalau mau dropship, lo minimum pengambilan atau pemesanan harus misalnya 10 box, misalnya gitu. Gue nggak begitu. Gue ini aja lah istilah, digampangin aja. Udah Sari mau pesan 2 atau apa, tapi kalau komitnya memang sebagai reseller, atau super nggak apa-apa, ini gua sih harga khusus gitu, saya begitu gitu. Atau misalnya ada pengen konsinyasi itu istilahnya gini, misalnya ada teman yang punya toko frozen ya, atau dia punya toko kue, atau dia punya resto, punya cafe, kayak ada teman gue juga, dia ngambil produk frozen kita, dia buat dijadikan menu, nanti dikasih opsi menu A, menu B, menu C, di combine ya. Nah, itu contoh. Artinya balik lagi gimana caranya, udah langsung aja DM dan gue tidak mensiapkan apapun kok itu. Kalau konsinyasi gue utamakan masih di kota Jakarta. Konsinyasi itu artinya mungkin kalau teman-teman masih asik dengan istilah itu, konsinyasi itu artinya lo pengen gue taruhin produknya, misalnya ada produk makanan A 10 box, udah gue taruh nih di freezer lo, di etalase lo, gue taruh gitu, dan nanti seminggu lagi yang laku berapa nanti kita hitung bareng aja, apa kita hitung gitu. Oh gitu ya. Oke. Ini para fans sepertinya masih ngamuk masalah PO Combro nih. Masih emosi jiwa nih kayaknya. Iya, gue ini banget, gue sangat garis bawahi masalah Combro, dan gue utang banget nih ke teman-teman kontak. Ini tuh masalah Combro ini memang ini utang. Gue bilang don't die, deserve it gitu ya. Pokoknya gue nggak boleh mati sebelum gue beresin urusan ini, kasarnya begitu ya, urusan Combro ini. Aduh. Iya ini urusannya panjang soal sampai akhirat nih nanti. Aduh, awal nih, gue nanti di liang kubur kagak tenang nanti gue. Dibawa mati. Ungkit. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya. Share cost-nya gimana tuh dari Mamalia? Begini aja sih, kita bikin simple aja. Jadi begini, teman-teman yang produsen, dia sudah men-set 2 jenis harga ya. Kalau dia ikut jualan, misalnya produk dia harus menjual di angka 25.000, maka reseller dia atau mitra kerja dia harus juga bisa di angka 25.000. Jangan reseller dia jual 25.000, dia jualnya 22.000 atau 20.000. Itu kacau kayak begitu. Itu nggak etis ya, nggak etis. Buat apa lo gandeng orang kalau murah? Nah, jadi si produsen dia tinggal menetapkan harga pas aja, harga mati. Kecuali dia mau kasih harga berjenjang, misalnya begini. Bro, kalau lo ambil dari gue 1 sampai 5, harga per boxnya sekian. Tapi kalau lo ambil 6 sampai 10 sekian, 11 ke atas sekian. Nah, atau nggak usah flat. Nggak, lo mau ambil berapapun dari gue flat sekian, tapi gue udah punya harga proyeksi ke konsumen adalah sekian. Artinya udah diplesin up 5.000, up 10.000 ya. Nah, gue jadi buka rahasia di situ ya. Nggak boleh gue buka rahasia. Oke. Ya kira-kira gitu. Tadi share cost-nya mungkin seperti itu ya gitu. Oke. Yuk selanjutnya dari siapa nih? Aduh, yang nanya Pak Ketu ya, Mas Jarot. Oh iya, ini ketua. Oke, dari iya, makanya dia bertanya di sini nih. Berapa produk yang sekarang dijual, Kak? Ada berapa produk yang sekarang dijual? Oh, oke. Berapa produk ya? Ya. Sekarang ini ya, yang ready itu gue ada Combro, pedas, dan misro. Itu frozen ya. Frozen artinya makanan beku ya. Terus ada risoles, ada 4 macam varian ya, itu juga beku. Ada juga siomay, siomay, tadi gue tunjukin sebentar. Oke, ini siomay. Memang ini siomay udah branded ya, siomay hore ya. Ini karena salah satu teman gue adalah distributor untuk wilayah Bekasi ya. Jadi dia bisa kasih kita keluasaan harga dan berbagai kemudahan gitu ya.
Oke, ini somai, ini juga produk beku. Masih di produk beku ada juga produk-produk seperti nugget, sambosa, uh, berbasis daging-daging ya, kayak chicken wing apa gitu ya. Itu produk itu masih Iya. gua masih waiting list ya. Belum siap gua launching ya. Untuk produk yang jadi non frozen, kami ada yang namanya Cookies in Love. Cookies in Love ini harganya premium memang ya. Satu box itu 25.000, isinya ada 5 ya. Jadi 5 ribuan satunya. Itu memang khusus premium market ya. Dan instagramable lah istilahnya begitu ya. Ya memang jelas banget visi dari produk ini, jelas banget memang menyasar anak-anak muda ya. Ini dijual dengan harga 25.000. Gue nggak ada contohnya ya, saya nggak ada contohnya. Juga ada satu atap dengan Cookies in Love itu juga ada minuman semacam milkshake namanya Love Beer. Itu dari murni susu dicampur strawberry organik dan es batu, dikasih sedikit juga keju biar ada sensasi asin-asin dikit gitu ya. Itu 350 mili segini kira-kira, itu memang minuman segar banget itu untuk kesehatan. Lalu ada juga ini yang lagi hot, ini yang lagi gue garap, itu aneka pasta. Aneka pasta itu ada spaghetti brulee, ada macaroni brulee, ada macaroni and cheese, beef potato brulee. Ini buat cheese lover ya, jadi buat penyuka kejuan ya. Ini keren banget, Ini makanan ini lidah hitam banget ya, numero uno. Nah terus berikutnya ada teman-teman yang fokus di catering. Misalnya dia melayani kalau kita mau donasi Jumat berkah, Jumat berbagi, itu juga dia bisa jadi fokus nasi bungkus gitu ya. Dan kebetulan pelakunya, maksudnya si produsennya, dia adalah pegiat anak yatim. Dia tiap bulan itu menyantuni teman-teman anak yatim ya, anak-anak yatim ya. Jadi di situ dia manfaatin juga. Kalau lo mau donasi dalam bentuk uang, maunya uang ya uang, atau mau dibelanjakan, dikonversi menjadi makanan ya bisa juga, istilahnya begitu ya, kira-kira begitu. Itu. Terus berikutnya ada gue lupa. Oh, sorry teman-teman produsen kalau gue lupa nyebut ya. Ada juga ini kue-kue jadul ya. Ada juga teman-teman. Jadi sejujurnya ya, ada teman gue itu yang memang jual keliling loh, Sari. Dia jualan benar-benar keliling. Ya. Dia bikin di rumah. Masya Allah, semangatnya ya, luar biasa. Dari subuh, terus dia punya jadwal, misalnya kalau hari Sabtu gue jualan di Atahiriah ini dekat Kampung Melayu kecil ya, karena di sana selalu ada bazar di jalanan. Lalu hari apa dia jualan di Pasar Bukit Duri, lalu hari apa dia jualan ini, benar-benar door to door ya, door to door. Nah gue pikir begini, aduh berarti kan teman gue ini kan orang gue ya, berarti kan itu kerja fisik banget ya. Ya gue sih bukan apa ya, maksud gue gitu. Alangkah baiknya kalau produk dia sekarang menemukan market yang pantas gitu ya. Jangan, mohon maaf, kalau market di pinggir jalan terus, harganya berapa sih yang bisa dijual gitu ya. Tapi memang bertahap. Gue pribadi punya PR, gue menginspirasikan dia. Ayo lo gali, lo jangan takut jual ini jadi mahal, jadi produk yang lebih bermutu dengan cita rasa yang lebih premium, yang lebih baik lagi. Nanti lo bisa ini, kita terobosin ke market yang lebih pantas, yang daya belinya bagus, intinya begitu gitu loh. Ya ini sih sebuah cita-cita ya, kita nggak tahu deh itu tercapai atau tidak ya. Kira-kira begitu. Ini para fans Combro sudah pada berkumpul. Aduh, coba disapa Om Manol, para fans Combronya ini dari tadi komen. Kata hari Lord Combro, iya. Tuh kan. Oke, kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mamalia lagi. Seperti food fotografi, marketing, dan promosi. Oh, tadi udah jelasin tuh sama Ari ya. Masalah itu sudah dijelasin tadi. Ya, udah dijelasin ya tadi ya. Masalah fotografinya, fotografi produk, marketingnya sudah dijelasin ya tadi dari awal ya. Iya, kebetulan gue punya pengalaman pekerjaan di advertising.
Jadi gue sedikit banyak berhubungan dengan dunia pemasaran, Ya. ya, pemasaran. Dan dalam beberapa kasus juga ya bisnis plan segala macam. Meskipun gue juga belum bisa membuli gue juga punya usaha yang mapan. At least gue punya pengalaman untuk membentuknya, minimal begitu ya. Minimal gue punya referensi lah. Jadi yang pasti gue pribadi selalu berusaha men-share gagasan-gagasan, ide-ide dan apa yang bisa membuka. Karena kadang-kadang begini ya, jualan itu masalah mindset ya. Gue pernah bilang ke teman-teman gue, kita tuh sebenarnya nggak menjual produk, tapi kita tuh tidak menawarkan produk, tapi kita tuh menawarkan keuntungan sebenarnya gitu. Kalau lo jualan produk, ya 50-50 ya, lo orang lain bisa beli karena kasihan, karena penasaran atau apa, tapi kalau lo menawarkan keuntungan, lo sudah menempatkan diri di posisi pembeli dan merasakan apa yang dia rasakan. Misalnya gue nawarin kepada seorang ibu, aduh, misalnya atau seorang bapak, aduh Pak, Bapak aktif ya, dekat sama anak-anaknya, misalnya gini, cuma mungkin Bapak kelihatannya kurang fit gini-gini. Nah, saya ada nih obat atau suplemen untuk meningkatkan vitalitas atau lebih energik, lebih dinamis, menjaga kesehatan. Artinya kita berangkat dari masalah yang dia hadapin dulu gitu loh ya. Nah, artinya gue suka discuss sama teman-teman gue, oke, everybody bisa sekedar jualan. Sari, gue punya produk ini, lo beli dong gitu. Tapi itu kan terlalu gampang gitu. Gue mungkin harus masuk ke titik yang lain. Sari, lo kalau gue perhatiin, lo suka ya makanan coklat ya, gini-gini ya. Gue ada lo cobain deh gini-gini. Contoh misalnya begitu ya. Jadi benar-benar ada pendekatan lah, misalnya begitu ya. Nah itu juga adalah kita kupas ya ini. Karena baik lagi background kita dan teman-teman kan bukan pedagang ya, jadi bicara urusan rayu-merayu nih bukan, kalau nggak biasa istilahnya gitu ya, nggak semudah itu gitu kadang-kadang gitu. Oke, lanjut Sar. Sip. Oke, teruskan. Dari Beni Sulap, ada produk alat-alat sulap nggak di UMKM-nya? Mungkin nanti gue launching ini tuh sendok yang diginiin jadi bengkok. Penontonnya emosi. Awal-awal karir gitu kan, digini-gini jadi bengkok gitu. Nanti gue cari deh. Atau ini, gue topi Pak Tarno gue ada tuh. Aduh, mohon maaf penonton, emosi ya, begitulah. Nih gue pakainya. Ada gue cocok. Lu kenapa cocok ya, jadi mirip ya? Lu kok mirip ya? Tolong dibantu ya gitu ya. Jadi prok jadi apa? Gue di IO itu gue kreasi buat properti acara gitu loh, buat orang pada party. Ya gitulah, buat gue juga senang barang-barang seni sih sebenarnya begitu ya gitu. Jadi kalau alfab ya gue nggak ada Ben. Aduh, maaf ya teman-teman nih, sampai tegang, ketawa asli. Tadi pas gak connect masalah sulap, terus yang emosi yang nonton emosi semua. Yo nih, aduh, ini kereta nih, kacau nih. Oke, kita terusin ya. Banyak macam. Iya. Kita terusin pertanyaannya ya, Ari ya. Oke, lanjut. Oke, ini dari Arianti Agustian. Namanya Combro Sedunia. Kira-kira gimana caranya bisa dikirim ke dunia lain? Berapa lama ketahanan si Combro itu? Ketahanan produknya. Oh iya. Ini Arianti ini teman gue di Senega ya, teman gue di SMP 3. Ini salah satu reseller yang paling agresif ya. Dan dia canggih. Dia jual beli itu posisi dia di Batam. Tapi orderannya di Jakarta, jalannya kenceng. Nih contoh nih role model untuk seorang dropshipper murni ya gitu ya.
Oke, jadi Waduh, keren. Oke. ini salah satu narasumber gua nih buat ini nih. Ini reseller kesayangan gua misalnya gitu. Oke, jadi gini. Masalah keawetan memang memang kita masih jadi PR ya, jadi PR. Karena kan awet itu antara dua ya, antara dua produk yang diawetkan ada dua, dikasih pengawet atau dibekukan, dibekukan. Nah, Hmm. kalau dibekukan artinya selama proses pengiriman itu harus terjamin dalam kondisi dibekukan gitu loh. Oke, untuk kasus Hmm. dibekukan, gue masih mencari siapa-siapa provider yang memang bisa mengkondisikan hal seperti itu, gitu ya. Eh, Beda sama tanda kutip gue sebut merek ya, kayak Indomie ya, Indomie Ya, dia makanan ya. kering masalahnya. Dia makanan kering, dia bisa Hmm. dengan mudahnya masuk ke Timur Tengah, masuk ke Amerika, masuk ke Eropa ya, istilahnya begitu ya. Karena dia posisinya kering. Nah kalau Ya. kayak combro, gue juga kadang bingung ya, masa gue nyiapin bubuk singkong ya misalnya begitu ya, kan combro ini kan berarti singkong ya, apa bubuk kering, terus gue gak kebayang, gue jujurnya gue belum kebayang, tapi sejauh memungkinkan akan dicari formulanya untuk kondisi pengiriman ke luar negeri dalam kondisi ya oke, memang memang tidak matang ya, tidak matang ya. Tapi mudah untuk digunakan, mudah untuk dimasak, tidak menghilangkan cita rasanya. Oke, ini teknologi pangan, ini ada teknologi Ya. pangan gitu ya. Waduh, ini udah masuk area berbeda nih sebenarnya ini. Tapi ini sebuah tantangan buat gue. Memang Arianti kritis ya, kritis. Dia bilang, masa namanya cukup sedunia, keluar foto aja gak bisa. Aduh, gue ini juga nih, gue uh, gue kayak gaplok nih. Tertantang dong ya. Iya, tertantang, tertantang. Benar. Secara yang namain sedunia tuh gue. Jadi gara-gara gue pikir, ih nama sedunia lucu juga ya, kayak Udin Sedunia gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, Oke, oke, lanjut, lanjut. oke, kita lanjut. Oh, ini dari pertanyaan dari Pak. Lo ini Pak Ketut Taksis kenapa bertanya di komen sih? Ini Oh, ditanya, ya. titip tanya dong. Oh, satu, satu, Apakah satu. toko taksis bisa dibantu oleh Om Ari juga? Saat ini toko taksis dihandle sama Niken Boim. Oke, oke. Begini, uh, gue gue dengan senang hati dalam posisi minimal minimal uh, terjun kita terjun brainstorming dulu lah istilahnya gitu ya. Ayo yuk kita duduk bareng sambil ngopi. What is the problem gitu loh, di taksis masalahnya apa gitu ya. Oke, jadi tidak harus juga gue, dan gue juga bukan apa-apa ya, Sarya gue juga bukan apa-apa di sini, gue juga masih proses awal gitu loh, cuma gue modal tekad aja lah gitu ya. Kalau gue dibilang narasumber ya mungkin hanya dalam batas-batas tertentu aja, tapi intinya adalah wah, kan taksis kan bagian dari sekolah gue juga. Gue nggak, ya gue kenapa tidak, gue di sekolah A gue masuk, gue di sekolah B tidak gitu ya. Gue sangat senang dan sangat terbuka, sangat welcome, kita duduk bareng, ayo kita ini dulu, kita ngobrol dulu deh, apa nih ininya masalahnya gitu ya, gitu. Mungkin juga sama 8 udah kebanyakan proyek ya, jadi 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 yang begini-begini udah dianggap aduh receh nih, ngerasa aja nih. Gue kemarin ketemu Niken Boim loh. Sari, gue punya loh, gue punya produk nasi goreng kangkung, bang gue belum sempet. Karena gue masih gurus tadek bengek. Eh, Gue, Kira-kira nih uh, produk apa ini yang bisa sampai Jogja nih? uh, Produk apa nih yang bisa sampai Jogja nih? apa? Oh sampai Jogja, insya Allah. Kira-kira Besok produk gue, apa yang bisa sampai Jogja? oh kalau frozen oke. Kalau makanan jadi kebetulan gue bukan makanan kering, sayangnya bukan makanan kering ya. Jadi makanan yang memang ada umur lah ya, ada umur ya. Sepertinya berjamur atau rusak di jalan gitu. Tapi kalau frozen sampai batas Jogja, rasa-rasanya masih masih oke. Karena ada saudara gue di Jogja, dia sering kirim ke Jakarta. Sama freeze juga, makanan beku juga. Hmm. Nah, gitu. Sip. Ini yang saksinya banyak loh ya. Kalau nggak sampai Jogja gimana tuh? Waduh, langsung dia ke freeze juga tuh. Ya, kita.
Oke, oke. Oh iya, iya. Oh iya iya, gue pegang omongan. Nah, karena Cie. ya gue ya nama sedunia masa keluar kota aja nggak juga gue gitu. Hmm, Pasti jadi PNS. sip. Oke, kita terusin ya nih ya. Mancing. Oke oke. Oke, ini untuk pertanyaan lagi tuh dari Meta tuh. Kalau alat-alat sepeda ada nggak, Ri? Alat-alat sepeda. Alat-alat sepeda. Nih dasar gue ser nih. Langsung, iya, langsung pening ya. Ada rantai udah diolah jadi rantai dompet gitu ya, rantai sepeda aslinya tuh. Diolah jadi rantai dompet gitu ya. Ada helm-helm sportif, polkadot, loreng gitu ya buat lucu-lucuan gitu. Mungkin ada sadel-sadel yang ada rumbai-rumbainya yang sparkling gitu, mungkin bling-bling gitu ya. Yang didudukin bisa nyala gitu. Ada aja, bisa aja, kenapa tidak? Ayo, ntar gue share nih ke Meta nih. Apa lo Met? Sepeda roda satu. Wah, Ayo. Nanti gue buka kursusnya. sirkus. Untung. Iya sirkus. Nanti gue siapin deh ring besar gitu ya, dikasih api gitu ya, sama pecut lah gitu ya, pecut-pecut yang imut-imut lah gitu lah. Kemoceng gitu kayak apa kayak. Aduh, Met, lo ditantangin malah, Met, Met. Aduh, ayo, Met, balas, Met. Tapi lucu loh, temen gue ada satu ya, dia itu sebenarnya kebetulan dia nih yang bikin combro ya, dia punya keahlian namanya TSSB ya, TSSB. Gue lupa terapi strong apa gitu ya. Tapi poinnya adalah ini terapi untuk kejantanan pria. Ah, gitu. Waduh, nyerempet-nyerempet nih. Dan dia open to reseller. Jadi 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 silakan kalau yang mau masarin ini ya. Dan lucunya Saria nih, aduh nih yang nonton berapa nih? 18 orang nih, nggak apa-apa lah, rahasia gue dibuka 18 orang nih. Gue diajarin Sang. Jadi terapi ini bukan nggak ada terapi ini nggak ada sentuhan, nggak ada apa gitu ya. Oke. Nah, ini sorry, ini sedikit out of context ya. Tapi ini buat lucu-lucuan aja bahwa Iya, nggak apa-apa. kalau di explore ya yang namanya produk jasa mah apaan aja mah ada lah ibaratnya gitu ya kalau di explore. Makanya kadang-kadang inilah gunanya kita komunikasi gitu loh. Oh, ternyata lu bisa nyembuhin vitalitas laki-laki gitu. Tapi teorinya bener loh. Gue diajarin senamnya begini begitu. Iya juga kan ini bener juga sih. Cuma gue belum praktekin aja lah. Gue bilang ntar lah gue lagi ribet lah urusan lu ngurusin begitu. Ntar aja lah. Dia ngejar gue. Ri gimana Ri testimoninya gini-gini. Gue buat bahan testimoni nih. Alah testimoni apaan lah. Gue bilang ribet lah. Gue bilang gue lagi ginian gue bilang gitu kan. Oke. Apa lagi? Oke, selanjutnya. Makin seru nih, makin malam makin seru. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tony lagi nih. Untuk milih produk, mending yang generik sudah lazim di masyarakat, atau yang trending, yang sensasional, atau kombinasinya? Jadi gini, gue bilang sama teman-teman gue ya, kalau kita di tahap awal sebagai trader, sebagai katakanlah wirausaha lah ya, apapun skalanya besar atau kecil, gue menyarankan di awal itu adalah kita namanya membaca pasar dulu. Kita mencari pola di market itu seperti apa, demand-nya gini-gini ya. Gitu. Nanti kalau kita udah cukup kuat, kita udah established, kita udah mapan, kita punya modal, atau kita punya keberanian, atau kita ngeganti yang tepat, boleh masuk gue yang namanya menciptakan market. Gue soalnya udah pernah ngalamin yang namanya mengikuti selera pasar, dan yang kedua tahap di berikutnya adalah menciptakan selera. Iya begitu. Nah, kalau udah bisa yang namanya menciptakan selera pasar, itu luar biasa. Kita akan menjadi market leader ya. Ini dalam bahasa marketing ya. Orang bisa gini, gue membangun sebuah campaign
campaign pemasaran ya, pemasaran, di mana kita membangun mindset kepada publik. Lu tuh hidup sekali, masa kagak pernah nyobain combro sih? Misalnya begitu, contoh nih ya, gitu ya. Wah, gue endorse lah, entah si Raffi Ahmad lah, si Baim Wong lah, entah apa lah, si Atta lah, misalnya contoh ya, makanya gue bilang kalau ada modal ya, kita endorse sama mereka, wah mereka kemana-mana bawa combro, ribut soal combro, timbuk-timbukan combro, pokoknya apa deh begitu ya. Nah, sampai tercipta, waduh, hari itu nggak lengkap nih kalau nggak ada combro nih gitu. Nah, itu contoh mungkin pengertian gue menciptakan market. Jadi sesuatu yang sama ini ada tapi diputar balik persepsinya, sehingga seakan-akan tuh hidup lu nggak asik, lo hari-hari lu nggak asik kalau nggak ada ikan gitu loh, kira-kira begitu gitu. Nah, itu kira-kira jawaban tadi masalah market atau pasar, kira-kira gitu. Oke. Ini dari Romi nih, pertanyaan Romi. Selain kuliner, Ari jual produk apa aja? Level marketnya kemana aja? Jadi gini, kebetulan gue kan berawal ini kan dari sebuah, ya tadi ya gue bilang ya, ada keikhlasin waktu, ikhlasin tenaga ya. Kalau saat ini dengan waktu yang gue punya pribadi dan tenaga yang gue punya, memang mungkin batasnya baru sampai kuliner ya, kuliner. Dan gue begini, gue itu tidak menjadi frontline untuk produk-produk ini, tidak. Jadi kalau misalnya yang jadi frontline reseller nantinya, jadi gue hanya bridging, gue tuh hanya nganterin gimana reseller dan produsen tuh menemukan ritme kerja dia, itu aja. Nanti selanjutnya mereka balik ke produk apa saja. Gue saat ini masih dalam posisi ya tadi, mencoba ngumpulin menengahi, kasih menjembatani kedua belah pihak. Dan tapi kalau suatu saat memang bang ya ada bisnis konstruksi, ada rental mobil misalnya ya, atau apa jasa angkutan segala macam, itu bukannya tidak mungkin, tapi nanti mungkin formatnya tidak harus dalam satu atap yang kecil seperti yang sekarang ini. Itu biarkan sinergi antar si A, si B, si C aja, intinya begitu gitu loh. Kalau ini kan program Langit ini kan hanya trigger ya, hanya pemicu aja, hanya ya pilot project ya, jadi untuk merintis aja. Sisanya silakan kembangin sendiri. Gue nih ya, kalau Om Jarot selaku ketua angkatan gue di SMP tidak ngasih lampu hijau adanya uang berputar di angkatan ini gue nggak jalan. Tapi Om Jarot kemarin bilang, wah Ri, kayaknya yang namanya bisnis ya tentunya dalam tanda kutip asal semua tidak jadi ribut ya, lo jangan berteman ada duit jadi ribut. Nah itu jangan gitu loh, intinya gitu ya, asal nggak ribut jalan aja gitu. Ya udah, gue ngerasa gue dikasih restu sama dia sebagai ketua angkatan gue gitu. Jarot ya minggu kemarin ya. Gue itu teman kita gile banget. Iya. Tahu-tahu udah di TVRI, kadang di GBK, gokil nih. Kadang-kadang kita curiga ya, lo sebenarnya dari Bekasi lo, jangan-jangan lo naik Grab lo ya, udah gitu lo sampai Sudirman baru lo turun. Ya sialan. Kuat banget lo. Kan lo. Gila, gue bilang. Gue baru. Iya, benar. Iya, banyak yang mengakui kekuatannya, Cie. Gila tuh. Kakinya suntikan. Oke. Suntikan apa? Nggak tahu, pokoknya ada. Suntik Suntik botox. Wah, ini kayaknya komen-komennya udah seru-seru nih teman-teman ini. Makin malam makin seru. Waduh, gila ada 9:30 loh, ini hampir. Cuek aja. Ini salah, ada pertanyaan dari Ferry Yahya nih. Tips atau jurus apa untuk UMKM bertahan selama pandemi? Kedengeran nggak? Kedengeran? Suaranya clear? Gue sambil ngecas. Oke. Tadi pertanyaannya kedengeran? Ulang, bisa diulang? Sat. Atau diulang lagi? Boleh, Sat, diulang, Sat.
Oke, iya, oke. Ini pertanyaan dari Ferry Yahya. Tips atau jurus apa untuk UMKM bertahan selama pandemi? Oke, gini. Kalau menurut gue ya, kalau bicara tips tips bertahan, tips survive segala macam, aduh, gue jauh lah kapasitas gue sebagai narasumber ya, secara sederhana aja begini. Kalau menurut gue ya, dalam UMKM tuh nggak ada yang namanya badai, tragedi, hal yang berat tuh nggak ada. Yang ada adalah kita tidak mengikuti, yang ada buat gue, kita tidak mengikuti tren gitu loh. Sekarang tren itu kan adanya di e-commerce ya, di e-commerce, dan pelan-pelan nanti semua bentuk banyak aspek kehidupan termasuk perdagangan itu akan semua masuk ke e-commerce gitu loh. Jadi maksud gue begini, berpikirlah kreatif dan ikutin ini masalahnya di umur kita ini. Ini masalah di umur kita. Kita ini kita ini kondisinya kita ini generasi transisi gitu loh. Kita generasi di mana pernah ngalamin nggak punya HP, punya HP dalam format primitif ya, masa zamannya Nokia, smartphone, dan segala macam kehidupan yang ada di dalam gadget atau device satu itu. Nah, kalau kita boleh jujur, kita sama anak kita pasti gaptek dibanding anak kita. Anak kita tuh fasih banget bahasanya di IG, di berbagai media sosial ya, menggunakan apps ini, apps itu ya. Walaupun ada teman-teman seumuran kita yang tidak gaptek, yang fasih menggunakan itu bisa dihitung jari gitu. Nah, kalau gue bilang UMKM itu juga nggak bisa lepas dari keterlibatan digital gitu. Jadi ya pahami cara kerja digital itu gimana. Ya ada yang namanya influencer, ada yang namanya selebgram, ada yang namanya konten kreator, ada yang namanya media sosial. Mereka punya cara kerja masing. Gue pikir ada yang namanya sekarang etalase kayak GoFood, Shopee, Tokped. Jadi kalau menurut gue UMKM sih enggak ini. Nah, kecuali kalau kita bicaranya begini, produk kita kalah saing sama produk dari negara tertentu. Gue sebut aja lah, Cina. Sekarang, produsen dari Cina, langsung dia bisa buka lapak di Shopee. Gue, kebetulan kantor gue itu adalah alat-alat hardware ya. Jadi, sorry gue nyebut merek. Jadi misalnya kayak alat teknik, segala macam ya. Dulu kami merajai market, kami market share-nya besar sekali. Tapi sekarang ya ada fenomena baru. Dulu kami sebagai importir itu sebuah privilege ya, nggak semua orang bisa jadi importir. Ada syarat yang ketat segala macam. Sekarang Sari punya duit 5 juta, Sari udah bisa diimportir kolektif sama teman-teman, kasarnya begitu. Belum lagi produsen dari itu langsung karena perdagangan bebas ya, karena perjanjian bebas. Dia bisa langsung buka lapak di marketplace yang ada di yang kita kenal ya, Tokped, Shopee, BL gitu ya, Lazada segala macam. Oke. Jadi kalau dibilang bencana atau tips UMKM bisa bertahan, kalau yang dihadapi tadi, sebenarnya yang dihadapi market luar negeri juga kita nggak masalah kok. Makanya kita jangan jual barang head to head gitu loh. Kalau kita bicara UMKM lokal ya kita jual kearifan lokal ya, produk lokal ya. Kita jual peyeteri, kita jual barang-barang kerajinan, ya meskipun mohon maaf batik aja sekarang di printnya di Cina ya, misalnya begitu ya. Ya tapi kan tetap kan nggak semua hal ya. Gue pikir begini, gue pikir bisa kok bertahan. Kecuali faktornya daya beli masyarakat, itu lain cerita. Oke, orang sama apa nggak prioritas nih sekarang ini ya. Nggak prioritas, ya sudah, memang itu terima hasil ya. Akraf, kalau gue boleh saran ya, UMKM kita khususnya yang bergerak di Artcraft ya, itu orientasinya ke luar negeri. Justru itu, cari teman-teman yang punya toko di Amazon, cari teman-teman yang punya akses di mungkin eBay ya, terutama Amazon. Kadang-kadang pemilik toko Amazon yang notabene orang Indonesia sering menawarkan loh, siapa yang mau masukin ke toko gue gini-gini, memang syaratnya ketat gitu loh. Ya artinya tembus pasar global gitu loh,
Jadi bicara UMKM itu hanya startnya dari lokal, tapi jangan pasarnya di lokal lagi, pasarnya ke luar negeri, ke Dubai, ke Timur Tengah, ke Eropa ya. Gue pikir malah itu malah lebih menjanjikan gitu. Jadi kadang-kadang masalah mindset juga ya, mindset juga. Kendala ya kalau kita bergeraknya di kandang, kalau kita keluar kandang, nah inilah mungkin kira-kira gitu Sar, kira-kira gitu Sar. Oh gitu ya. Ini masih Ferry Yahya ini masih melanjut, dia masih kepo banget nih. Tadi kan pertanyaan yang dia yang pertama terus pertanyaan keduanya dia itu adalah tipsnya menghadapi supplier atau distributor yang nakal. Nakal ini gimana Fer maksudnya Fer? Ya udahlah mengerti lah, itulah. Jadi gini, kita nggak bisa ya kalau menurut gue ya ini sedikit ngelebar ya. Setahu gue kita bisa ngelawan, ini udah hukum alam sih ya, namanya distributor, namanya pemain besar, mereka kemampuan untuk mengendalikan market kalau menurut gue begitu ya. Nah sekarang contoh kasus nih ya, contoh kasus nih, ini nyata nih, nyata. Kantor gue misalnya menyuplai atau menawarkan ke sebuah dealer ini punya toko offline di Glodok misalnya, dan punya toko online ya, toko online dia di beranak jadi 20 toko misalnya ya, dibikin akun banyak gitu ya. Oke. Dia beli satu produk, misalnya alat bor dari perusahaan gue, alat bor, dia bisa dapat diskon maksimal sehingga dia beli dengan harga 200.000 ya. Dia beli bor satu unitnya 200.000. Kalau harga normal sama di lain mungkin artinya gini, dia bisa 200.000 kalau dengan syarat pengambilan dia harus ngambil 100 unit, dia baru dapat diskon maksimal ya. Oke, yang gue garis bawahi adalah toko itu beli produk dari kami berupa alat bor dengan harga 200.000. Tahu nggak? Dia di online bisa jual berapa? Dia bisa jual 190.000. Logikanya gimana coba? Ternyata kadang-kadang beberapa motif. Satu ya, dia jual produk itu untuk meningkatkan rating toko dia. Jadi dia buang 10.000 per unit itu untuk naikin rating. Jadi anggapnya dia bakar uang buat promosi. Itu satu. Yang kedua, kalau dia dealer besar, dia berani makan banyak, dia berani beli banyak dari supplier ya. Dia berani beli banyak, dapat diskon. Dia berani jual rugi atau impas. Dia beli 200, dia jual 200.000 juga. Apa keuntungan dia kejar? Dia mengejar keuntungan diskon tepat waktu, contohnya misalnya begitu. Kalau lo tepat waktu 3 bulan termin, lo bisa lunasi pembelian lo dapat cashback 5% misalnya. Nah dia ambil untung 5% itu. Nah jadi balik, mungkin pengertian nakal itu salah satu implementasi seperti itu. Jadi ada pemain-pemain besar, dia ngerusak harga. Makanya tadi gue bilang, kalau sekarang di online harga udah terjun bebas. Banyak orang-orang nggak kuat juga di online, juga berat, banyak yang berat karena dia nggak bisa bersaing dengan dealer besar yang dia dapat diskon maksimum. Gue bilang sama teman-teman gue, kalian nih sorry, jadi gue buka ini ya, gue buka rahasia. Kalian jual satu box makanan dapat untung 5.000 ya, dengan dropship itu gede loh, gue bilang itu gede loh, gue bilang, karena dealer di kantor gue dia modal bisa 150.000 cuma ambil untung 5.000 perak, modalnya 150.000 harus keluar modal maksimum 10.000. Misalnya begitu. Jadi ini mungkin juga sebuah perspektif baru ya buat teman-teman. Jangan dikira toko-toko yang bisa jual ribu. Kan kalau di Tokped atau di Shopee kan ada tuh ya ratingnya 4,8, terjual 4.000, 10.000 plus. Jangan salah loh, mereka cuma ambil untung tipis banget. Emang operasional mereka tipis, tapi ya begitu. Jadi balik lagi tadi soal distributor nakal atau apa. Kalau menurut gua gini, ada hal-hal yang memang di luar kendali kita nggak bisa itu. Itu memang sudah hukum alam, udah hukum rimbanya begitu. Jadi ya sudah. Ini apa sih manusia online? Si Manol udah online. Heru. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut sampai mana? Mas, sampai subuh. Atau sekalian sahur untuk puasa Senin nih. Gue ikutin. Aduh, oke.
Iya ini. Ini kita cek dulu pertanyaan di IG-nya, di kolom question. Ini sementara ini suara tetap clear ya. Oh, clear, clear. Oke, ini pertanyaan. Oh, clear, clear, clear. Oke. Ini pertanyaan di IG sudah terjawab semua dan pertanyaan di WhatsApp juga sudah terjawab dan ini juga waktunya sudah jam 9.30. Waduh, ini bener-bener para fans banyak banget yang nanya nih, keren, keren, keren. Oh, itu ada Fadil Ihdin. Fadil tadi dipromosiin tuh teh tariknya. Aduh, kapan ya bisa incip-incip nantilah kalau nanti ini kalau misalnya ke Jakarta banyak yang harus diincip nih aku ini kayaknya. Pasti. Dan ini kayaknya ngobrol-ngobrol sama Ari Manol kayaknya nggak cukup untuk satu ini. Ada part 2-nya nih harusnya nih gitu loh. Pas apalagi pas koneksinya bagus clear gitu ya kayak koneksinya pas sama Pak Ketu kemarin Pak Jarot itu. Waduh, itu kita harus janjian lagi nih kayaknya Manol. Ya. Oke, Boleh. yeah. Beres lah ya. Oh, paling nggak produk-produknya nanti kita kenalin lagi nih melalui IG Live. Produk-produknya yang nasi goreng kambing, yang heboh-heboh, Ya, combronya ya. boleh keluar lagi. Nanti Ya, apa lagi buat siomay? Apa tadi siomay apa namanya? Kenapa, kenapa? Nah. Siomaynya namanya siomay apa tadi? Siomay. Oh, namanya siomay hore. Produk siomaynya. Udah branded. Oh, siomay hore. Terus pukisnya namanya pukis apa? Kayaknya namanya lucu-lucu nih kayaknya. Pukis apa? Namanya Pukis in Love. Pukis in Love. Oh, Pukis in Love. Ini kayaknya ini ya namanya unyu-unyu gitu ya semuanya. Terus ada asinan Bogor juga ya. Nama tuh doa. Asinan Bogor juga ada kan? Makanya. Oh iya. Ya, gua nih satu lagi, ada temen gue tapi gue belum sempat ngomong nih, tapi dia kayaknya nggak join ya. Temen gue produknya namanya icip-icip. Nah, produknya icip-icip, gue belum sempat ngomong. Gue pengen bilang icip-icip tuh konotasinya tidak mendorong orang untuk nagih atau makan lagi, ya berarti icip-icip doang gitu loh. Cuma gue belum sempat ngomong sama dia gitu. Ya artinya nama tuh ya selain lo bilang nama tuh lucu, nama tuh kekinian segala macam, tapi nama tuh juga ada harapan lah ya. Nama kan gitu ya. Oke, lanjut. Benar. Ada doa di situ ya. Benar. Ada doa di situ tuh. Oke. Ini kayaknya Manol ketagihan banget ngobrol sama gue, minta lanjut terus ya. Iya. Lo yang mancing. Aduh. Tapi gue ikutin durasi lo. Gue ikutin durasi lo, Sa. Kalau memang ini udah nggak apa-apa. Oh, ini kalau masalah durasi ya, Ri. Durasi itu sebenarnya durasinya IG Live itu sejam biasanya. Tuh. Awalnya gue awal-awal pertama kali IG itu 40 menit terus lama-lama sejam karena ngobrolnya makin asik ya. Ini sama lo nih, aduh rekor deh sampai 1,5 jam, kuat lah ngomong. Sar, nanti ini masukan gue care ya sama lo yang gue bilang tadi, di mana generasi kita itu terjadi gap teknologi ya, justru lo dengan mungkin dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam keadaan, lo malah bikin podcast atau IG Live seperti ini, malah keren sebenarnya. Justru nggak semua orang bisa kayak gini. Haryo juga punya kalau nggak salah podcast ya, namanya Dunia Bapak-Bapak atau gitu. Gue benar sekilas doang gitu. Podcast ya. Bapak-bapak. Ini keren. Ini kan forum komunikasi gini loh. Keren banget. Iya. Bahkan gue sih tahu kalau sekelas Deddy Corbuzier punya tim kreatif ya. Dia menggodok topik, menggodok orang dan tapi dalam format yang sederhana, lo pasti bisa membuat acara ini terus minimal sama syukur-syukur lebih menarik lagi gitu. Tiap orang pasti punya cerita yang amin. Punya cerita. Iya. Keren, pokoknya keren. Benar. Betul. Amin. Ya, terima kasih ya supportnya. Aduh, memang dulu sempet ya teman-teman tuh yang nggak punya IG, terutama yang nggak punya IG tuh keberatan. Aduh, kok di IG Live sih, Sar? Nggak pakai Zoom aja. Tapi memang gue ini memang ngebuatnya memang ininya ya, apa namanya, di IG gitu. Ya.
kenapa nggak di Facebook? Ya gue milih IG. IG tuh kayaknya lebih apa ya, lebih mudah lah, dan orang-orang rata-rata banyak yang punya IG kan ya gitu. Jadi tapi lagi pula ini kan nanti juga ada tayangan ulangnya di YouTube bagi yang nggak punya IG gitu. Dan ini informasinya semuanya adalah menarik lah intinya ya, menarik gitu loh. Dan ceritanya ini ya dari kita, kenapa? Gue justru, gimana? Sorry gue justru malah kepikir begini, one day justru lo yang diwawancara, Sar, gitu loh. Jadi justru sama siapa nih? Ya tahu, lo silakan tunjuk orang ya, wawancara. Intinya justru begini, justru pribadi kepo Sari ini startnya seperti apa ya, atau terbentuk format acara seperti ini dan sebagainya, motivasi awalnya apa. Justru akhirnya karena gini loh, Sar, ya ini dalam taraf yang serius ya, orang yang mendalami dunia kayak Sari ini membuat tayangan-tayangan seperti ini, dia kalau memang ini bisa jadi komersil, kasarnya begitu gitu. Artinya ya manfaat jelas ya, tujuannya jelas, dan seiring dengan itu nanti menjadi sebuah nilai komersil, intinya begitu gitu. Artinya bukan nggak mungkin orang berprofesi ini gitu loh. Dan Deddy kalau dia masih main di TV, Deddy Corbuzier, dia nggak main di podcast, jadi apa dia? TV sehari gini kan nggak ada yang nonton. Kasarnya begitu gitu loh, Sar, gitu. Ini udah keren banget lah. Boleh. Tuh, alhamdulillah ya, nanti disupport lah. Duh. Nanti ini deh gue konsultasi deh sama Om Ari Manol nih, kayaknya perlu menjaprinya lagi Ci untuk urusan ini. Bisa aja, Sari bisa aja. Nomor rekening lo apa? Nomor rekening. Gue nanti mau nanya bahan-bahan apa nih yang nanti untuk supaya naik rating Ci. Mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi, Sar. Nanti, Sar, kita ganti topik atau apa. Iya. Lo nanti ganti topik lain ya. Dan gue yakin umuran kita pasti sudah punya sisi-sisi yang menarik. Tidak harus dia pengalaman kerja, nggak harus berkaitan sama hal yang formal. Yeah. Ya, jangan kan dunia hobi ya, istilahnya gitu ya. Yeah. Sebuah habit tentang bersepeda gitu kan ya. Keren loh, gue keren banget. Terus ya, alhamdulillah. Terus ini dari anak-anak Tebet ini aja, yang rayonisasi ini aja ceritanya macem-macem, banyak banget. Dan gue seneng banget. Iya, gue seneng banget. Ini ada yang ini yang ada ini. Aduh, nih daftarnya panjang sebenarnya anak-anak rayonisasi Tebet ini kan gue tidak men-scoop dari SMA ini, dari SMP ini, enggak gitu ya. Pokoknya kita tuh cerita anak Tebet itu ya, kita yang sekolahnya dulu di Tebet, tinggal di Tebet, atau sampai sekarang tinggal di Tebet. Sorry, ini Om Ari tinggal di mana nih? Gue persisnya di Bukit Duri, di Manggarai. Berapa tahu di Bukit Duri itu ada yang namanya kawasan Menara Air. Nah, gue sekarang di Menara Air. Jadi ada satu gitu. Peninggalan Belanda, dan itu ikonik banget di sini, namanya Menara Air. Jadi bangunan Belanda gitu. Nah, gue tinggal di kawasan itu gitu ya. Keren ya. Masih tadi penduduk asli. Penduduk asli. Udah dari zaman dulu ya? 100 meter dari rumah lama ke rumah yang sekarang masih muter-muter situ juga gitu. Ya, dalam konteks kecamatan Tebet, tapi gue bukan anak Tebet, benar-benar pengertian Tebet ya, Tebet Barat, Tebet Timur, Tebet Utara, segala macam. Di Bukit Duri juga, lo tau lah, alam area kan. Gue juga banyak tuh pengalaman-pengalaman, tapi nanti next aja deh. Ada pengalaman paling seru tahun 98 tuh zaman tawuran, tuh seru banget. Gue punya cerita itu seru banget. Rumah gue dilemparin molotov. Gue dilemparin molotov, padahal rumah gue bukan orang yang ikut tawuran. Yang tawuran tuh kampung sana sama kampung sini misalnya, tapi rumah gue tengah-tengah gitu. Rumah dikosongin total, sampai rumah dilemparin api, dan gue punya akal gimana caranya supaya nggak kebakar. Kita pasang ranjau air, jadi air diplastikin, taruh, dijejer, digenteng, jadi kalau ada bom atau ada api dilempar langsung mati gitu. Aduh, itu udah kacau. Tragedi tapi sekarang seru ya. Kalau ini. Aduh. Ya, itu contoh aja. Nah, ini bisa untuk jadi cerita selanjutnya tuh.
Ya, nanti simpen aja. Part 2 ya, part 2. Simpen aja. Udahlah nanti kita simpen dan kita bungkus nih, Cie. Oke, teman-teman, karena ini sudah larut malam dan besok hari Senin besok hari Senin dan yang berpuasa ini akan sahur nanti dan akan cepet bobo. Dan yang bekerja, selamat bekerja ya. Hari Senin besok semangat bekerja walaupun bekerjanya dari rumah ataukah itu langsung ke kantor gitu ya. Sekarang udah mulai ke kantor ya orang-orang ini ya. Benar. Teman, terima kasih semua yang sudah menonton. Terima kasih juga narasumber kita, Aris Agianto alias Manol. Nah, kita juga udah tahu ya Manol tadi. Ya, berasal dari mana itu, Wiwit katanya, Widya Ilyas. Widya Ilyas masih di Tebet Timur ya? Deket Larisia dulu rumahnya. Seingat gue sih ya. Deket Larisia dulu kalau nggak salah. Oke, terima kasih atas kelapangan waktunya. Ari, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semuanya, terutama juga kesuksesan dari UMKM Ceria 390 ya. Aduh, mudah-mudahan amin. Semoga Allah memberkahi, Allah melimpahkan ridho dan rahmatnya untuk UMKM 390. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.